Edwin, terima kasih. Terima kasih Bu Christine yang sudah mengingatkan kita lewat pujian barusan ya. Saya merasakan sekali bahwa kalau kita masih hidup, nggak sakit sekarang, itu benar-benar anugerah. Tentu kita bertanggung jawab menjaga kesehatan kita. Kenapa saya katakan itu anugerah? Karena mama saya kena COVID. Jadi 2 minggu yang lalu mama saya terpapar positif dan mama saya belum percaya Tuhan Yesus, dan tapi sekarang sudah sembuh, bersyukur sekali, karena saya percaya pandemi ini menjadi satu kesempatan buat kita dan juga buat manusia untuk bertobat, untuk betul-betul buka telinga dengar bahwa kabar baik dari Allah di dalam Tuhan Yesus itu nggak pernah dihapuskan dari muka bumi. Tuhan Yesus masih tetap satu-satunya jalan keselamatan. Jadi saya bersyukur mama saya seperti diberikan kesempatan ya untuk terus menghayati kasih Tuhan tuh kan seperti apa. Kenapa saya bilang ini benar-benar anugerah? Karena betulan Bapak Ibu, saya percaya kita dengar banyak cerita ya, cari oksigen aja susah. Ya, kita menghirup oksigen masuk paru-paru kita semua sehat itu luar biasa sekali. Saya diketok. Ya, oksigen, tabung oksigen cuma yang paling kecil 1 meter kubik 6 juta satu tabung. Saya shock setengah mati. Udah gitu carinya juga susah lagi. Jadi begitu dapat, mama bisa masukin oksigen, wah dia lega, paru-parunya saturasinya langsung baik, gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali dan biarlah kita boleh punya kesempatan untuk terus memberitakan kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi. Sebelum kita masuk ke dalam seluruh perenungan kita, saya coba share screen dulu dari slide saya, dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan seluruh bagian pembelajaran kita di dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang tahu persis kenapa Engkau mengizinkan pandemi sebegini lama. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah salah. Dan seringkali kami yang melihat realita, kami yang menganggap Engkau salah. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa sebenarnya banyak sekali perbuatan-Mu di tengah muka bumi ini yang sebenarnya merupakan wujud kasih-Mu. Dan wujud kasih itu dinyatakan lewat wujud pendisiplinan yang seringkali kami tidak mengerti. Oleh karena itu kami berdoa sekali lagi di dalam kesempatan yang masih kami punya untuk mendengar firman-Mu di negara yang masih aman ini ya Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh buka mata kami, telinga kami, hati kami untuk dapat mengkritisi diri sendiri, keluarga sendiri, dan kemudian memohon pertolongan-Mu supaya kami boleh berubah, sehingga buah-buah penyembahan yang kami lakukan dapat dicicipi, dirasakan oleh anggota keluarga kami, oleh pembantu rumah tangga di rumah kami, ataupun oleh staf karyawan atau siapapun di sekitar kami. Tuhan tolong kami, karena ada hal-hal di dalam ajaran-Mu mengenai buah penyembahan Kristiani yang mungkin kami tidak suka dengar. Mungkin kami merasa kami sudah tahu. Mungkin kami merasa kami kesulitan untuk melakukan itu. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami. Bukan cuma untuk mendengar, tetapi untuk berjuang melakukan apa yang Kau ajarkan dengan bergantung kepada pertolongan Roh Kudus-Mu. Dengar seru doa kami, karena kami menaikkannya di dalam iman hanya kepada diri-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang satu-satunya. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saya terkasih, selamat pagi semuanya sekali lagi. Saya bersyukur bisa akhirnya berbagi berkat ya dengan Bapak Ibu di The Mission. Saya tahu Ibu Cucu udah menghubungi saya beberapa kali, tapi saya nggak bisa terus. Dan hari ini hampir nggak bisa lagi karena saya ada memimpin kapel di STTRI, kapel mahasiswa-mahasiswi. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, semua berita tentang ancaman kematian dan berita kematian hampir tiap hari kita terima. Semoga semua berita itu membuat kita lebih menghargai kehidupan. Kalau masih hidup,
Seperti tadi kita nyanyikan, itu anugerah, hidup ini adalah untuk Kristus. Untuk Kristus apa artinya? Hidup ini berarti memberi buah bagi Kristus. Kalau sampai ajal kita menjemput karena COVID atau karena yang lainnya, kita beriman, mati adalah keuntungan bagi kita yang dimiliki Allah di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, seperti di slide yang Anda sudah lihat, tema kita buah penyembahan Kristen, ya, atau buah penyembahan Kristiani. Nah, kita tahu bicara buah, saya tuh ketemu banyak banget ya orang yang berupaya nanam sayur atau buah di rumah mereka, hidroponik, ya. Saya sendiri mencoba tapi nggak berhasil gitu ya. Saya beli satu pohon mangga udah 3 bulan, 4 bulan, segitu aja kagak tinggi-tinggi gitu loh. Saya nggak tahu kenapa. Nah, yang jelas saya perhatikan dan saya sempat ngalamin sendiri, begitu ngelihat bibit pohon itu numbuh, lalu kemudian ada bunga, udah gitu jadi buah atau jadi sayur yang bisa diambil, itu ada perasaan seneng gitu loh, ya. Nah, jadi saya kira buah penyembahan Kristiani, tema ini juga mau menunjukkan bahwa ketika kita berbuah, Tuhan itu disenangkan. Ya, saya kira ini sangat-sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, tema buah penyembahan Kristen sesungguhnya mau membawa kita periksa. Ya, kita mau diajak periksa. Sejauh mana sih penyembahan kita, ibadah kita yang dilakukan lewat kebaktian, ya, setiap minggu masih kebaktian, itu menghasilkan buah gak sih? Kalau menghasilkan buah, buahnya cocok gak dengan yang Allah inginkan? Nah, kita akan mempelajari lewat satu momen pendalaman Alkitab lewat Yohanes 4. Kenapa Yohanes 4? Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Kenapa Yohanes 4? Karena Yohanes 4 isinya ajaran yang paling eksplisit tentang penyembahan. Dan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan diberikan kepada seorang perempuan. Ya, bukan cuma perempuan, tetapi perempuan Samaria. Berarti ajaran mengenai penyembahan ini diberikan kepada satu sosok manusia yang status sosialnya paling bawah. Ya, kita akan mendalami bagian ini dan saya kira arti sederhana daripada sebuah ibadah ya Bapak Ibu ya. Kalau saya mau saya coba tulis di iPad supaya bisa memudahkan juga sebagian gitu ya. Ibadah yang paling simple bisa kelihatan ya di slide Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu ya. Ibadah yang paling simpel artinya adalah perjumpaan. Perjumpaan tentu dengan Allah. Ya. Tapi perjumpaan ini bukan cuma sekedar oke, saya ketemu Tuhan udah. Bukan sekedar itu loh. Kalau ini penyembahan Kristen, dan kalau kita betul ketemu Tuhan, nggak mungkin orang yang ketemu Tuhan nggak berubah. Ya, jadi arti ibadah yang paling sederhana bukan menyanyi. Kita perlu aware akan hal ini. Singing is not worship. Singing is one action, ya, one of the actions of worship. Jadi menyanyi hanyalah salah satu wujud penyembahan. Jadi kita nggak boleh menyanyi sama dengan penyembahan. Enggak. Kita nggak boleh salah, Bapak Ibu. Yang namanya penyembahan adalah kita berjumpa sama Allah, udah gitu kita berubah. Karena kita ketemu Raja Semesta. Kita ketemu Allah yang jadi sama dengan kita, yang ngerti segala sesuatu dalam seluk-beluk kita. Kalau kita nggak berubah, bukan salah Tuhan. Yang salah, ya karena kita berdosa. Jadi ini satu hal yang saya kira perlu kita camkan sama-sama. Definisi ibadah yang paling sederhana yaitu perjumpaan bersama dengan Allah dan itu mengubahkan kita. Nah, kita akan lihat kisah ini di dalam diri seorang perempuan. Kita akan coba sama-sama buka Yohanes 4 ayat 1 sampai 8. Saya lupa tanya sama ibu cucu, saya punya waktu berapa menit ya? Sampai jam 9, Pak. Jam 9 ya, oke. Gini deh, boleh saya minta Pak Edwin untuk bacakan Yohanes 4 ayat 1 sampai 8? Pak akan lanjut.
jawab. Yohanes 4 ayat 1 sampai 8. Oke, 1 sampai 8. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ketika kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Baik, terima kasih Pak Edwin. Bapak Ibu, di dalam pendalaman Alkitab sebenarnya cukup banyak yang kita perlu perhatikan ya. Ini salah satunya saja. Anda perhatikan ayat 4. Di situ dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengharuskan dirinya lewat Samaria. Dan kita tahu orang Samaria itu berantem sama orang Yahudi, ya. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu bukan orang Israel. Ya, Anda perlu baca Perjanjian Lama karena latar belakangnya terlalu banyak. Tapi yang jelas, setelah Tuhan Yesus membaptis, dapat banyak murid, kemudian Yesus meninggalkan Yudea menuju Galilea, dan di situ dikatakan Yesus harus melintasi. Jadi ini bukan kebetulan nih. Tuhan Yesus sengaja lewatin Samaria. Dan kemudian ke kota Sikhar, kemudian kita ingat, ya ini lagi-lagi latar belakang Perjanjian Lama, kota Sikhar itu adalah tanah yang kemudian dijadikan kota, itu diberikan Yakub kepada Yusuf. Ya, kemudian Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur Yakub. Tapi yang jelas, motivasi Yesus harus melintasi kota Samaria adalah dicatat di ayat 33 Yohanes 4. Tuhan Yesus harus melakukan kehendak Dia, yaitu Allah. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu saya yang terkasih, orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwa orang Samaria itu nggak layak disebut sebagai umat Allah. Tetapi Tuhan Yesus sengaja lewat Samaria, kemudian ngobrol sama perempuan Samaria untuk kasih tahu perempuan Samaria yang rendahan pun juga bisa diajak ngobrol, berjumpa dengan Yesus. Ya. Jadi Allah mengutus Yesus untuk memenangkan Samaria yang juga merupakan umat Allah. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah bukan cuma Tuhan Yesus harus melintasi Samaria. Nanti Anda baca ayat 9. Tuhan Yesus, ayat 7, Tuhan Yesus minta minum. Nah, pertanyaannya sederhana. Ngapain Tuhan Yesus minta minum? Ya, secara biologis ini dia Tuhan Yesus haus. Ya, tengah hari jam 12 siang, Tuhan Yesus perkiraan udah jalan lebih dari 12 jam. Nah, tapi ada makna spiritual yang perlu kita perhatikan. Tuhan Yesus minta minum dengan tujuan supaya si perempuan Samaria bisa memberi. Jadi, Yesus sedang menyentuh hati dan diri si perempuan Samaria supaya si perempuan Samaria itu bisa keluarin sesuatu yang dalam kuasanya, yaitu air yang dia timba, untuk diberikan kepada Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita perhatikan, ketika seorang manusia itu memberi secara psikologis, manusia memandang dirinya berharga karena ada sesuatu yang dia bisa berikan kepada orang lain. Dengan kata lain, dengan minta minum, sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengangkat harkat martabat atau dignity dari si perempuan Samaria.
Ini yang Tuhan Yesus secara implisit lakukan. Jadi Tuhan Yesus itu inisiatif menyapa si perempuan, minta minum, bukan semata-mata kebutuhan biologis, tetapi demi kebaikan si perempuan. Supaya si perempuan melihat dirinya berharga. Bagaimana melihat dirinya berharga? Karena dia bisa memberikan air minum kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari 8 ayat pertama kita bisa menemukan satu aspek buah penyembahan yang seringkali kita abaikan, bahkan kita lupakan. Dan saya percaya inilah buah kehidupan atau buah penyembahan Kristiani yang Tuhan inginkan terjadi ketika setiap orang betul-betul berjumpa dengan Allah. Ada perubahan dalam menilai diri sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini satu hal yang saya kira luar biasa sekali. Karena si perempuan Samaria ini tidak pede dengan etnisitasnya. Itu satu. Kemudian si perempuan Samaria tidak pede dengan gendernya. Dia juga nggak pede sama pernikahannya. Nanti kita baca di ayat 19-20. Dan banyak sekali aspek-aspek dalam hidup si perempuan yang dia tuh pokoknya seolah-olah ya, dia nggak betah di dalam dirinya yang sekarang. Nah, waktu Tuhan Yesus minta minum, Tuhan Yesus mengajak si wanita untuk melihat dirinya berharga. Tuhan Yesus melawan intimidasi dalam diri si perempuan atas dirinya sendiri. Jadi pertanyaan kepada permintaan Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Kita melihatnya hanya secara biologis mungkin, tetapi tidak di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, permintaan Tuhan Yesus ini direspons sama si perempuan. Nah, ini akan kita coba perhatikan dengan lebih jeli lagi. Ayat 9 sampai 15 saya akan bacakan buat kita Bapak Ibu. Maka kata perempuan Samaria kepada Yesus, "Masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu ayat 11, "Tuhan, engkau nggak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumber ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepada si perempuan, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang ku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat 9 itu, kalau menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus minta minum di ayat 7, ya. Kemudian ayat 9 si wanita bilang, "Masa kamu orang Yahudi minta minum kepada saya orang Samaria?" Jawaban seperti ini respons yang seperti apa sih Bapak Ibu? Boleh nggak salah satu dari Bapak atau Ibu boleh menjawab? Karena kan kita PA nih ya. Ini respons apa istilah bahasa Indonesia yang tepat? Minta minum kok dijawabinnya begitu sih? Boleh Ibu Christine bantu saya? Kira-kira ini respons apa sih Bu? Saya rasa itu respons. Respons apa Ibu Esther? Saya merasa itu respon emosional, emosi bukan realitanya, Pak. Karena realitanya Yesus minta minum. Jawabannya harusnya berhubungan dengan minuman. Tetapi si perempuan ini menjawab berdasarkan persepsi pola berpikirnya dia. Apa yang dia rasa dia, itu kan nggak ada hubungannya. Menurut saya itu dia menjawab dari emosionalnya. Berarti si perempuan kagak nyambung ya Bu ya? Iya, karena dia nggak hidupi realitanya, kan realitanya Yesus minta minum, bukan hanya soal emosinya. Betul banget. Dan kalau kita perhatiin jawaban si perempuan ini, kenapa dihubungin ke urusan orang Yahudi sama orang Samaria? Ini jawaban ada kaitannya dengan kultur, konflik,
keributan antara Samaria dengan Yahudi. Dengan kata lain, saya menyebut istilah ini respons sinis. Si perempuan tuh sinis banget jawabin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus simply minta minum kok. Ya. Nah, tentu si perempuan kagak ngerti ya Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu bermaksud mengangkat harkat martabat dia. Ini adalah sebuah perenungan kita ya atas perkataan Tuhan Yesus minta minum. Tuhan Yesus pengen angkat harkat martabat si perempuan. Nanti kita akan lihat nih di dalam episode cerita ini karena cerita ini panjang. Yang jelas si perempuan sinis. Nah, kemudian begitu masuk ke ayat 11 sampai 12, jadi setelah Tuhan Yesus jawabin, si perempuan jawabin lagi. Tuhan, kamu nggak punya timba loh. Gimana kamu ambil air? Udah gitu dikaitkan lagi dengan ini sumur leluhur kami, Yakub. Nah, ini urusan sinis tapi sekarang terkait dengan etnisitas. Masih sinis Bapak Ibu. Tetapi perhatikan di ayat 15. Tuhan, saya pengen loh air itu. Tapi dengerin kata-kata si perempuan di ayat 15. Supaya aku nggak haus dan nggak usah nimba air lagi. Berarti ayat 15 itu si perempuan mikirnya materialis. Dia pengen air ya air secara literal. Tapi Bapak Ibu perhatikan tanggapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari ayat 10 tanggapannya selalu konsisten. Kasih tahu si perempuan jangan fokus ke air secara literal. Fokus kepada aku. Karena aku pemberi air hidup. Air itu bisa kasih kamu hidup kekal. Air itu bisa memuaskan kamu. Kemudian di ayat 16 nanti Tuhan Yesus masuk kepada aspek pernikahan si perempuan. Tapi Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang jelas Tuhan Yesus menjawab pergumulan si perempuan secara konsisten. Fokusnya adalah mengajak si perempuan untuk menerima siapa Yesus. Satu-satunya pemberi kepuasan dalam hidup. Saya kira ini satu hal yang luar biasa sekali yang perlu kita camkan Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ya, jadi ini satu bagian yang si perempuan itu sama seperti kita sebenarnya. Ini Saul nanti contoh yang berikutnya. Yang jelas si perempuan itu punya natur sama kayak kita manusia pada umumnya. Kita mau yang materialis. Kita kepengen jalan keluar yang langsung dapat. Ya, kita pengen, aduh ini sakit nggak sembuh-sembuh, langsung dong sembuh. Ya, ribut dulu sama mantu, sama cucu, sama mertua. Langsung dong, gimana caranya supaya beres? Tetapi bukan itu jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menawarkan dirinya. Karena jawaban-jawaban yang lain itu sifatnya temporal, sementara. Tapi jawaban Tuhan Yesus sampai pada kekekalan. Air hidup yang memuaskan si perempuan. Nah, buah yang satu ini contoh paling clear dalam hidup Paulus. Ya, tadi poin pertama buah penyembahan Kristen adalah perubahan dalam menilai diri. Ya, dan perubahan menilai diri akan diwujudkan dengan perubahan arah hidup sama tujuan hidup. Dan ini kelihatan di dalam hidup seorang Saul. Saul kita tahu ceritanya, ya, dia sangat luar biasa dari sisi agamawinya, prestasinya, etnisitasnya, tapi makna hidup dan arah hidup Saul dibelokin akibat perjumpaan dengan Yesus di Kisah Rasul 9. Sampai mati, Paulus menghidupi identitas yang baru di dalam Yesus. Dalam seluruh proses hidupnya setelah berjumpa sama Tuhan Yesus, Paulus tetap kerja sebagai pembuat tenda. Jadi jangan berpikir bahwa Paulus itu penginjil tok. Tidak. Paulus itu bivocational. Paulus itu pembuat tenda dan penginjil. Tetapi Paulus identitas utamanya adalah pemberita kerajaan Allah. Injil, udah gitu menghidupi setiap hari sebagai pembuat tenda. Jadi pekerjaan sebagai tent maker mendapat semacam makna dan arah baru bagi seorang Paulus. Dan kemudian di penghujung hidupnya, di dalam surat 1 Timotius 4 ayat 7, Paulus mengatakan, latihan badani itu terbatas gunanya.
Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ada janji. Baik untuk hidup ini sekarang maupun hidup yang akan datang. Perhatikan, ibadah itu ada janji untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi ini satu hal yang sangat kritikal sekali di dalam aspek buah penyembahan Kristiani yang pertama. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, perubahan dalam menilai diri sifatnya itu tidak sementara kalau sumber dari perubahan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu ya, nanam pohon kalau pokoknya itu kena hama, pokoknya kena penyakit, ya benihnya rusak, ya nggak bisa numbuh, nggak bisa berbuah. Tetapi di dalam kehidupan kerohanian, pokok yang utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus nggak bisa mati. Bahkan mati tapi bangkit. Ya, jadi ini satu hal yang saya kira patut kita camkan dengan lebih dihayat lebih mendalam lagi. Nah, yang lebih menarik adalah sikap sinis si perempuan dari ayat 9 pelan-pelan berubah kepada kesadaran perlu air hidup. Meskipun kesadarannya masih materialis ya Bapak Ibu. Nah, yang lebih menarik lagi, Tuhan Yesus pindah topik. Ya, pindah topik kepada pernikahan si perempuan. Nah, Tuhan Yesus itu pengen masuk lebih dalam ke dalam hidup personalnya si perempuan, yaitu hidup pernikahan. Nah, ini yang jadi pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa dari urusan air hidup tiba-tiba Tuhan tanya pernikahan dia? Apa sih maksud Tuhan Yesus? Kalau kita mengerti intensi Tuhan Yesus, ini akan memberikan kita pelajaran yang luar biasa penting sekali. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, buah hidup berupa pandangan menilai diri yang lebih sehat, membawa pengaruh untuk melihat kehidupan pernikahan dan keluarga. Dan saya kira ini adalah intensi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus tanya mengenai hidup pernikahan si perempuan. Jadi Bapak Ibu saya kasih, kalau kita mau kalimatkan ini sebagai prinsip yang berikutnya, saya kira buah seorang Kristen yang betul-betul ketemu Tuhan, ya lewat kebaktian, lewat kehidupan berjumpa dengan Tuhan, semestinya perubahan di dalam dinamika relasi keluarga juga kelihatan. Nah, buah penyembahan yang satu ini mungkin kurang diperhatikan. Ya, karena relasi antar anggota keluarga Kristen tidak dipenuhi dengan kasih tanpa syarat. Seringkali kita nggak ngomong sama adik kita, ya adik kandung kita, karena dia nggak cocok aja sama saya. Kita ribut sama keluarga kita sampai nggak ngomong, kita ribut sama anak, sama mantu, sama mertua sampai nggak ngomong, tetapi kita terus melakukan aktivitas rohani. Ya, kalau kita orang Kristen kemudian mengatakan kita bermisi penjangkauan ini dan itu, outreach gitu ya, tetapi keluarga kita sendiri tidak kita maafkan dan kita nggak pernah mau minta maaf, maka semua misi hanyalah aktivitas rohani belaka. Nah, Tuhan Yesus mengerti banget akan hal ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Karena Yahudi sama Samaria sebenarnya kan saudara, ya. Yahudi sama Samaria ini kan semua asalnya dari 12 anak-anak Yakub. Ya, yang kemudian Yakub diubah namanya jadi Israel. Tuhan Yesus sangat mengerti isu relasi keluarga banyak yang kagak mau atasi, ya. Termasuk si perempuan Samaria. Makanya si perempuan itu begitu Tuhan Yesus tanya mengenai suaminya, si perempuan cuma bilang, itu bukan suami saya. Udah gitu di ayat 19-20, si perempuan pindah topik lagi. Coba Bapak Ibu perhatikan di ayat 19-20. Jadi saya bacain dulu ayat 16-18. Kata Yesus kepadanya, ini pindah topik ya. Pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku nggak punya suami. Udah gitu di ayat 17 juga, Yesus jawab lagi. Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi si perempuan jujur. Nampaknya
si perempuan menganggap punya suami itu bisa memuaskan hidupnya. Tetapi dia nggak dapat itu. Karena sampai punya 5 suami pun ya cerai terus. Ya. Nah saya nggak bisa bahas secara panjang lebar mengenai kultur pada waktu itu ya. Kalau perempuan bercerai itu dia harus dapat suami lagi supaya secara sosial itu tidak dipermalukan. Tapi yang jelas si perempuan jujur. Tapi dia nggak mau ngomongin mengenai pernikahannya lebih jauh. Di ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang engkau adalah nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Perhatiin. Di ayat 19, si perempuan memberikan pengakuan iman yang luar biasa bagus. Yesus, engkau adalah nabi. Di ayat 20, si perempuan kasih tahu ke Tuhan Yesus, ini konsep dia penyembahan. Ya, menyembah di gunung ini. Karena dari tradisi nenek moyang. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, ini perlu kita perhatikan dengan lebih jeli lagi. Karena saya mau sorot begini. Saya mau sorot mengenai kejujuran di antara anggota keluarga sebenarnya adalah buah awal penyembahan Kristiani. Ketika relasi antar keluarga itu makin baik, ya, terjadi rekonsiliasi, itulah kematangan buah penyembahan Kristiani yang benar. Karena melalui kejujuran terjadi rekonsiliasi dengan Allah, melalui kejujuran dengan Allah terjadi rekonsiliasi dengan diri sendiri dan kemudian dengan sesama. Bahkan sesama bisa dimenangkan. Jadi kejujuran dan perkataan benar adalah esensi relasi. Memang betul, jujur mengatakan kebenaran seringkali juga bisa menyakitkan sekali. Tetapi tanpa kebenaran, tanpa kejujuran, nggak bisa terjadi rekonsiliasi. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, ini satu hal yang saya kira sangat kritikal sekali. Kejujuran, honesty, mendorong terjadinya reconciliation, ya, rekonsiliasi, dan kemudian menghasilkan intimacy. Tetapi kemunafikan menghasilkan konflik. Karena kemunafikan itu kan mencoba menutupi banyak hal. Nah, kejujuran si perempuan atas suaminya, ya, ada 5 dan yang sekarang bukan suaminya, dia alihkan, ya, topiknya dia alihkan. Si perempuan ngaku Yesus itu nabi, lalu komentar tentang penyembahan. Nah, kalau kita mau pakai bahasa kita sekarang, ini adalah sesuatu yang begitu rohaniah, ya. Tuhan Yesus bilang, bawa suamimu. Si perempuan bilang, saya nggak punya suami. Oh, jujur. Tapi kemudian dia ngeles. Dia ngeles dengan kata-kata rohani. Dengan pengetahuan rohani dia. Yesus nabi, kemudian konsep penyembahan dia utarakan. Tapi, saudara yang terkasih, apa yang si perempuan lakukan, ini adalah kedok. Ini adalah self-defense. Defense mechanism kalau pakai bahasa psikologis. Jadi, penampakan rohani bisa menjadi kedok untuk nutupin isu yang begitu personal, yaitu pernikahannya. Jadi si perempuan jujur, tapi dia tidak mau lebih jauh ngomongin urusan pernikahannya. Too personal. Terlalu malu. Karena sudah ada 5 suami yang sekarang juga bukan suaminya. Nah, sekali lagi, ini adalah sebuah defense mechanism. Jadi, jangan salah Bapak Ibu. Aktivitas rohani bisa jadi kedok yang berlapis-lapis buat kita orang Kristen. Ya. Aktivitas rohani bisa menjadi pelarian dari masalah relasi di tengah keluarga. Saya pernah ngalamin ini, karena saya bukan dari keluarga Kristen. Saya ke gereja ikutin macam-macam waktu remaja pemuda, karena males di rumah Bapak Ibu. Karena papa mama berantem dulu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, saya pikir banyak dari kita aktif di gereja atau pelayanan rohani lainnya, tapi kita nggak sadar kita sedang masukin kedok lebih banyak. Dan waktu kita dikasih tahu, kita nggak mau dengar, karena kita sudah punya banyak pengalaman, kita sudah punya banyak sekali pengetahuan rohani. Ini yang bahaya sekali dari sebuah aktivitas rohani, kalau kita nggak sadar bahwa aktivitas itu sudah jadi kedok.
Dan sebenarnya aktivitas rohani tidak membawa perubahan, tidak membawa pertumbuhan yang sesungguhnya. Dan ini udah diakui oleh salah satu gereja raksasa di Amerika, di Chicago. Ya, gereja Willow Creek Community Church di South Barrington, ya, di area Chicago di sana. Dipimpin oleh Bill Hybels. Gereja ini melakukan penelitian, ya, setelah berdiri lebih dari 30 tahun, kemudian diterbitkan di dalam majalah tersebut. Kesimpulannya simple, ya, kesimpulannya adalah we make a mistake, ya. Jadi mereka mengakui kami melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Mereka asumsi kalau jemaat itu melakukan aktivitas rohani, mereka pasti bertumbuh. Tapi ternyata salah. Nah ini maaf Bapak Ibu, tadi ada yang angkat tangan. Apakah pertanyaan atau nanti pertanyaan boleh dikumpulkan? Nanti Pak, nanti kita akan atur tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin. Ya, jadi buah penyembahan yang terkait dengan relasi keluarga ini patut kita perhatikan dengan lebih seksama Bapak Ibu. Karena buah penyembahan yang merambah ke dalam pembaharuan relasi dengan orang tua, anak, mantu, cucu, anggota keluarga, mungkin ini hal yang kita nggak terlalu perhatiin, ya. Karena mungkin aja definisi kita mengenai penyembahan itu terlalu sempit, ya. Penyembahan kita anggap cuma datang kebaktian. Nah ini enggak, soalnya itu terlalu sempit. Kita perlu lebih jeli memeriksa seberapa jauh ibadah yang kita ikuti sudah membuahkan sikap yang kelihatan ketika kita berelasi dengan keluarga. Dan saya kira ibadah itu bukan cuma perjumpaan secara vertikal sama Allah, tetapi ibadah juga terlihat dari aspek horizontal. Nah, Bapak Ibu saya terkasih, saya akan lanjutkan di ayat 21 sampai 26. Setelah si perempuan selesai ngomong mengenai hal rohania, pengakuan Yesus mengenai nabi, Yesus adalah nabi, kemudian konsep penyembahan, kemudian Tuhan Yesus masuk kepada ajaran puncak daripada Yohanes 4, yaitu ajaran mengenai penyembahan. Perhatikan, di ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Perhatikan, Tuhan Yesus memberikan koreksi atas konsep penyembahan yang salah dari si perempuan Samaria. Tentu Tuhan Yesus memberikan koreksi buat orang Yahudi juga, ya. Karena orang Yahudi juga sempit. Penyembahan itu cuma terjadi di bait suci di Yerusalem. Nah, ini yang Tuhan Yesus koreksi. Dengan kata lain, Bapak Ibu saya yang terkasih, ajaran Tuhan Yesus di ayat-ayat yang merupakan mutiara Yohanes 4 sebenarnya merupakan ajaran untuk memberikan koreksi atas konsep penyembahan yang salah. Nah, secara sederhana saya cepat aja. Di sini dikatakan ayat 22, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi sekarang akan datang dan sudah tiba. Perhatikan, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kata menghendaki bisa diterjemahkan mencari. Allah Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan kemudian perhatikan, bukan cuma satu orang penyembah, tapi penyembah-penyembah komunitas. Bagaimana cara penyembahannya? Ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, roh dan kebenaran tidak pernah dan tidak mungkin dipisah. Roh di sini adalah Roh Kudus. Kita bisa mempersembahkan aksi ibadah kita karena Roh Kudus yang memampukan. Dan ketika kita melakukan itu, kita menyembah berdasarkan kebenaran. Kebenaran di sini adalah Yesus Kristus sang kebenaran dan firman Tuhan yang adalah kebenaran.
Jadi roh dan kebenaran nggak mungkin dipisah. Jadi kalau ada yang bertanya begini, boleh nggak kebaktian kagak ada firman Tuhan? Nggak boleh. Itu praktisnya Bapak Ibu. Ya, boleh nggak kebaktian nggak ada doa? Nggak boleh. Itu praktisnya. Karena roh dan kebenaran nggak mungkin dipisah. Jadi itu arti sederhananya Bapak Ibu saya yang terkasih. Nah, dari paparan sederhana ini, saya mau mengatakan bahwa buah penyembahan Kristen yang sesungguhnya adalah perbaikan dan pertumbuhan konsep iman Kristen. Khususnya konsep penyembahan. Ini buah yang menunjukkan bahwa identitas orang Kristen yang sifatnya kekal itu adalah penyembah-penyembah Allah. Ya. Tapi identitas ini tidak mungkin terpisah dari identitas kita ketika kita masih hidup di bumi. Jadi perhatikan begini. Allah mencari penyembah-penyembah yang demikian. Tadi saya sempat singgung 1 Timotius 4 ayat 7, ibadah itu bermanfaat untuk hidup sekarang maupun yang akan datang. Berarti identitas kita sebagai penyembah Allah sifatnya itu sekarang sampai kepada kekekalan. Tetapi pada saat kita masih ada di muka bumi, identitas kita juga adalah murid Kristus. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa berkata dia adalah murid Kristus, tapi dia nggak mau tahu aspek penyembahan, baik lewat kebaktian minggu maupun kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, seorang itu tidak mungkin menyebut dirinya penyembah Allah, tapi males baca Alkitab tiap hari, males mendengarkan ajaran Allah dan melakukannya. Penyembahan sama pemuritan tidak pernah boleh dipisahkan. Nah, saya nggak bisa ulas ini lebih jauh, tapi Bapak Ibu bisa beli buku ini, Beribadah Seperti Yesus. Ini STTRI yang terbitkan bersama dengan Literatur Perkantas. Nanti Bapak Ibu lewat pengurus bisa WA ke saya kalau memerlukannya. Ya, jadi saya nggak bisa bahas lebih panjang. Yang jelas Bapak Ibu saya yang terkasih, waktu Tuhan Yesus konfirmasi di ayat 26 bahwa Dia adalah Mesias, tiba-tiba para murid balik ya di ayat 27. Jadi ada intermezzo nih di dalam cerita ini. Jadi perhatikan ayat 25 sama 26 dulu ya. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih pengajaran mengenai penyembahan, ya ini mengoreksi konsep penyembahan. Kemudian ayat 25 sama 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang juga disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Ayat 26, Yesus berkata kepada si perempuan, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ini adalah sebuah konfirmasi, akulah Mesias. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Nah, setelah itu cerita diputus karena tiba-tiba murid-murid pada balik. Ya. Nah, saya nggak akan bahas yang ayat 27 sampai 38 ya, karena nggak keburu ya, bisa kepanjangan. Tapi yang jelas Bapak Ibu saya yang terkasih, ini ada sesuatu yang aneh di dalam diri si perempuan ya. Kalau kita review sedikit ya, si perempuan begitu murid-murid Yesus balik, yang dilakukan adalah dia tinggalin tempayan air. Kita mesti tanya, bukannya tadi pengen ngambil air? Kenapa sekarang tempayan airnya ditinggalin? Udah gitu dia lari pulang ke kotanya. Udah gitu dia ceritain pertemuannya dengan Yesus secara publik. Nah ini aneh. Kenapa aneh? Satu, karena tadinya dia ngambil air di tengah siang bolong. Jam 12 siang. Siapa yang ngambil air jam 12 siang? Kagak ada. Berarti dia sembunyi-sembunyi. Dia nggak mau diketahui orang banyak. Tetapi setelah ngobrol, berjumpa sama Yesus, berubah semuanya. Dia balik lari ke kampungnya, dia berani ngomong secara publik. Berarti dia berani kasih kesaksian. Dan kemudian tentu akhirnya orang sekampung itu percaya Yesus, bahwa Yesus betul-betul juru selamat dunia. Nah, tindakan si perempuan ini saya kira adalah sebuah buah penyembahan Kristiani yang juga sangat penting ya. Tadinya si perempuan pengen dapetin air secara literal.
Setelah ngobrol, berjumpa sama Yesus, ada yang berubah. Something happen inside the woman, ya, di dalam batin si perempuan. Nah, apa yang berubah? Keinginannya berubah. Akhirnya dia udah lupa. Dia pengen kasih tahu orang-orang, ya, ada desire yang berubah. Nah, ini yang ditulis oleh seorang filsuf dan juga teolog dari Calvin College, ya, di Amerika, bahwa ibadah, kalau memang kita betul ketemu Tuhan Yesus, maka akan terjadi kalibrasi cinta atau recalibration of love atau desires. Ya. Kalau kita betul ketemu dengan Tuhan, apa yang dulu kita sanjung tinggi luar biasa, kita akan evaluasi sedemikian rupa, mengalami perubahan desires. Nah, rekalibrasi cinta ini yang menjadi buah penyembahan Kristiani yang saya kira juga penting banget. Ya. Nah, setelah poin ini ada satu poin lagi, setelah itu kita akan tanya jawab. Rekalibrasi of love memampukan kita memiliki prioritas yang cocok dengan kehendak Allah. Prioritas ini terkait langsung dengan menyaksikan Injil demi jiwa-jiwa manusia. Itu yang dikerjain sama si perempuan. Ya, dia mengalami peralihan, keinginannya berubah. Dia pengen ceritain siapa Mesias yang baru ngobrol sama dia ke orang-orang sekampungnya. Dengan kata lain, buah penyembahan Kristiani yang terakhir adalah becoming a missional Christian. Kalau kita setiap minggu ikut kebaktian, ya, secara online sekarang, ya, tetapi kita nggak punya desire untuk membagikan kabar baik, cinta kasih Allah kepada orang di sekitar kita, minimal kepada supir, asisten rumah tangga, karyawan kita yang belum percaya Tuhan Yesus, buah penyembahan kita tuh belum matang, Bapak Ibu saudara kasih. Karena inilah puncak daripada buah penyembahan Kristiani. Kita pengen orang lain juga percaya Yesus dan menjadi penyembah-penyembah Allah, karena menjadi penyembah Allah memuaskan hidup kita. Dan kepuasan hidup ini bukan cuma di bumi, temporal, tetapi kekal selama-lamanya. Jadi inilah Bapak Ibu saya terkasih, buah terakhir dari penyembahan Kristiani yang sesungguhnya. Menjadi orang-orang Kristen misional. Karena Allah kita adalah Allah yang misional. Dan saya kira kebenaran ini dimaterai lagi sekali lagi di dalam kitab Wahyu oleh Tuhan Yesus sendiri. Destiny orang-orang percaya adalah penyembahan di sorga. Dan itu terjadi oleh jiwa-jiwa dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa. Jadi buah kekal dari penyembahan Kristiani di muka bumi sekarang adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan, dikumpulkan dalam satu kebaktian surgawi. Jadi itulah 6 buah penyembahan Kristiani yang saya bisa bagikan, dan semoga ini memberikan satu pemicu lebih lanjut untuk kita merenungkan hidup kita dan seluruh kehidupan rohani kita. Saya serahkan kembali kepada Pak Edwin ataupun Ibu Kristen.